Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga nilai kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjadikan kita abdan syakura, hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita mengikuti ajaran beliau dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh beliau. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, tentunya kita mengikuti semua yang diperintahkan dan menjauhi semua apa yang dilarang. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan ampuni 10 dosa yang ada pada diri kita. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan tambah 10 amal kebaikan yang ada pada diri kita. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah akan angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita mengikuti ajaran sunnah yang diajarkan oleh beliau, sehingga syafaat beliau di hari kiamat nanti begitu luas dan begitu banyak. Sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang paling banyak diberikan kepada syafaat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat nanti ada 120 bendera. Semua bendera itu dibagikan oleh Allah sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan 80 bendera dimiliki dan diberikan kepada umat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 benderanya lagi dibagikan kepada pengikut sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Hari ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Sya'ban.
Mudah-mudahan tinggal menghitung waktu sehingga akan beralih dan berganti di bulan suci Ramadan. Rasulullah selalu mengajarkan dan mengingatkan kepada kita sejak masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami. Ya Allah, jaga dan bimbinglah kualitas nilai keimanan kami sejak masuk bulan Rajab, Sya'ban dan sampai bulan suci Ramadan. Doa ini selalu kita amalkan dan selalu kita praktekkan agar senantiasa Allah menjaga kualitas iman kita. Mudah-mudahan Allah mewariskan, Allah menyampaikan dan menjaga kita sehingga kita mampu diberikan kesehatan, kita mampu diberikan nilai-nilai keimanan dan Islam, kita diberikan rezeki yang luas. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu melaksanakan ibadah puasa sampai akhir bulan suci Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ayat ini seringkali kita baca dan seringkali mungkin bahkan kita hafal, tapi kita mengulang kaji kembali saja. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas pengikut para nabi-nabi terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat ini Allah panggil ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada kalimat amanu, ada kalimat kutibah. Kutibah itu kalau kita buka bahasa Arab artinya telah dituliskan, telah dimaktubkan, telah di-SK-kan, telah diwajibkan dan tidak bisa diganggu. Kalau Allah menggunakan kata-kata amanu, orang yang beriman yang dipanggil puasa, artinya orang yang tidak beriman, apakah dia Islam, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Islam, kalau tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kutiba, Allah menggunakan kata-kata kutiba, tidak menggunakan kalimat tasumu atau soma yasumu. Allah tidak menggunakan kata-kata berpuasa, tapi Allah menggunakan kata-kata kutibah di situ, Pak. Kalau Allah menggunakan kata-kata kutibah, telah ditetapkan, telah dituliskan, telah di-SK-kan, telah disempurnakan dan tidak bisa diganggu. Kenapa? Karena kewajiban puasa ini tidak berlaku bagi umat pengikut Nabi Muhammad di akhir zaman, tetapi juga Allah telah berlakukan pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada mimbar Jumat ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ada keutamaan Ramadan, ada keutamaan berpuasa. Itu beda, Pak. Seringkali kita menjelaskan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Begitu banyak dalil baik hadis maupun Quran yang menjelaskan. Sehingga dalam kajian fikih-fikih Islam, kita pun telah banyak menerima pengetahuan tentang bagaimana melakukan ibadah puasa yang berkualitas. Fikih Islam adalah kendaraan kita untuk mencapai sebuah tujuan. Fikih Islam itu perlu kita pelajari, karena itu adalah kendaraan. Kalau kendaraan harus bagus, sejak dari sopir, sejak dari bodi, sejak dari rem, sejak dari ban, semuanya harus bagus untuk mencapai sebuah tujuan. Makanya kita beribadah puasa
perlu pengetahuan fikih Islam di dalam puasa kita, Pak. Orang yang melakukan ibadah puasa itu tidak hanya mencapai dan menuju fikih Islamnya saja, tapi beribadah, melaksanakan ibadah puasa itu tujuannya adalah mensucikan roh dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Manusia itu, Pak, beda dengan makhluk yang lain. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Malaikat diciptakan Allah punya roh tapi tidak punya jasad, makanya malaikat tidak kelihatan. Malaikat diciptakan Allah punya roh tidak punya jasad, makanya malaikat tidak kelihatan. Tapi malaikat diciptakan Allah makhluk yang penuh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Setan juga seperti malaikat, diciptakan oleh Allah punya roh tapi tidak punya jasad, makanya setan tidak bisa kelihatan. Setan diciptakan oleh Allah punya roh tidak punya jasad. Kebalikan dari malaikat, setan diciptakan oleh Allah makhluk yang penuh pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat makhluk yang penuh ketaatan. Sekarang manusia diciptakan oleh Allah makhluk yang paling sempurna, punya jasad, punya roh. Makanya manusia itu kelihatan, dia punya roh dan punya jasad. Kalau malaikat punya roh, makhluk yang paling penuh dengan ketaatan. Kalau setan punya roh, tidak punya jasad, makhluk yang penuh pengingkaran. Manusia punya roh dan punya jasad. Kadang manusia jadi malaikat, kadang manusia pun jadi setan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Beribadah di bulan suci Ramadan, Allah panggil iman terhadap diri kita. Kenapa? Beribadah itu membersihkan jiwa kita, tidak hanya membersihkan perut. Beribadah puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Kalau Allah ajarkan kepada kita sholat berjamaah, pahalanya dikasih tahu oleh Allah. Kalau Allah ajarkan kita berinfak dan bersedekah, pahalanya dikasih tahu oleh Allah. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa, asyamuni wa ana ajzibi. Puasa hanya milikku dan aku yang akan memberikan pahala kepada hambaku. Makanya ibadah puasa itu adalah kajiannya adalah roh. Letaknya di hati kita, Pak. Tidak bisa dipungkiri nilai-nilai keimanan itu ada di dalam jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita kenali bagaimana ciri roh kita kalau kotor. Mari kita kenali kalau roh kita kotor. Kalau kita ingin mengenali diri kita, atau kalau kita ingin melihat roh kita atau hati kita kotor, cirinya sederhana. Kalau ke masjid berjamaah sholat, malas. Kalau membaca Quran, malas. Rumah kita dengan masjid sangat berat untuk melangkahkan kaki, untuk menambah wawasan di majelis ta'lim, malas. Menambah wawasan pengetahuan, dekat dengan para ulama, dekat dengan ustadz, dekat dengan ustazah, malas. Menunaikan kewajiban 5 waktu, malas. Berinfak dan bersedekah, malas. Itu cirinya roh atau hati kita kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali itu. Kalau kita ingin mengenal hati atau roh kita ini kotor, timbul kemalasan di dalam jiwa kita. Sholat berjamaah, malas. Berinfak dan bersedekah, malas. Dengan masjid, malas. Membaca Quran, malas. Bersahabat dengan orang-orang yang baik, malas. Dekat dengan maksiat, dekat dengan munkarat. Itu artinya roh kita itu sedang kena virus kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Beribadah di bulan suci Ramadan, Allah berfirman dalam Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah telah memberikan kemudahan bagimu dan Allah tidak memberikan kesukaran kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya Pak, ibadah puasa itu yang dipanggil bukan fisik badan saja. Ibadah puasa itu yang dipanggil iman, roh dan hati kita. Kalau ibadah puasa itu dipanggil pada fisik badan saja, kita bisa melihat banyak saudara kita yang rumahnya dekat dengan masjid, badannya sehat, gagah, pangkat dan jabatan tinggi, kendaraan lengkap, uang banyak, harta tidak terhitung, tapi kakinya berat untuk berjamaah melangkahkan ke masjid. Artinya iman dan rohnya pun kotor. Jadi ibadah puasa itu yang dipanggil hati yang beriman. Makanya kita tidak seringkali sulit menemukan ada orang yang usianya sudah uzur, sudah tua, bahkan sudah bungkuk, bahkan sudah pakai tongkat. Dia masih bismillah wa ala millati rasulillah, keluar dari rumahnya menuju rumah Allah ibadah. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang sehat rohani dan jasmani tapi tidak mendapat hidayah, sangat ironi dan menyedihkan, Pak. Makanya ibadah puasa itu yang dipanggil roh hati kita untuk kembali beriman kepada Allah. Beribadah puasa bukan dipanggil fisik dan badan saja. Ingat, Allah panggil hanya orang yang beriman. Kalau ada saudara kita, saya tegaskan, kalau ada saudara kita yang badannya kekar hebat, uang banyak, jabatan tinggi, kendaraan lengkap, semua harta yang dimiliki, rumah besar, dekat rumahnya dengan masjid, tapi tidak pernah beribadah ke masjid, kakinya sangat berat melangkahkan kaki ke masjid, bimbing saudara kita agar hatinya menuju hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang satu dengan yang lain punya kewajiban mendoakan saudaranya. La yu'minu ahadukum li ahihi ma yuhibba li nafsi. Tidak dianggap sempurna nilai iman kamu kalau kamu tidak mencintai saudara kamu, mengajak saudara kamu kepada kebaikan, maka tidak dianggap sempurna nilai-nilai keimanan kamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jaga kualitas nilai-nilai keimanan kita. Mari kita jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita selama di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang selalu hatinya bersih dijaga oleh Allah. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, jaga hati kami ini yang selalu patuh dan taat kepadamu dan selalu patuh dan taat kepada agamamu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita sehingga kita terjaga dan dihindarkan dari godaan setan yang menjerumuskan kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beribadah yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalah minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mu'tarifin bisidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahum an ashabihi Abi Bakar wa Utsman wa Ali wa an ashabihi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.